Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini. Selesai bekerja, seorang tukang kayu membiarkan sebagian peralatan kerjanya berserakan tanpa dirapikan untuk bekerja lagi besok. Seekor ular memasuki area tempat kerja si tukang kayu itu. Ular menerusuli tempat itu ke sana kemari dan tanpa sengaja ia merayap di atas gergaji. Tajamnya mata gergaji menyebabkan perut ular terluka dan berdarah. Ular menganggap gergaji itu menyerangnya dan ia pun membalas dengan mematuk gergaji itu berkali-kali. Dapat dibayangkan apa yang terjadi. Serangan itu menyebabkan luka parah di bagian mulutnya. Marah, kesal, dan putus asa, ular pun akhirnya mengerahkan seluruh kemampuan yang tersisa untuk mengalahkan musuh. Ia membelit kuat gergaji itu. Namun makin kuat ular membelit, makin dalam dan makin parahlah luka di sekujur tubuhnya, dan akhirnya ular yang malang itu pun mati. Di saat kita marah karena merasa kesal terhadap orang lain, kita cenderung tidak dapat menahan diri kita untuk tidak membalas. Kita dapat berkata kotor, kasar, dan tidak sopan. Kita juga dapat menyerang orang itu dengan perilaku yang tidak baik yang menyimpang dari firman. Kemarahan akan selalu membawa kita kepada kejahatan. Kemarahan membuat kita tidak mau mengampuni, membuat kita menyimpan dan mengingat terus kesalahan orang tersebut. Kita pikir enak sekali dia diampuni setelah melukai kita. Kita tidak rela dan terus menyimpan marah itu di dalam hati kita. Ini cara pikir dari si jahat yang menjerumuskan kita. Waktu bertemu dengan orang itu, kita menghindar, kita cari kesibukan, putar arah, sungguh tidak nyaman dan jadi tidak tenang, tidak bebas. Kita kira kita sedang memberi pelajaran kepada orang tersebut, tapi ternyata tindakan itu adalah tindakan yang melukai diri kita sendiri, seperti si ular tadi. Mazmur 37 ayat 8-9 berkata, "Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri." Walaupun kita tidak dapat menghindari, ada saja keadaan dan orang di sekitar kita yang dapat membuat kita marah. Tapi Yakobus 1 ayat 20-21 berkata, "Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu." Mari kita bekali hati, jiwa, dan roh kita dengan firman Tuhan. Kita terima firman Tuhan dengan lembut, agar sedikit demi sedikit kita akan mampu menguasai diri kita. Kita mungkin bisa saja marah, tapi kita tidak lagi dikuasai amarah, karena kita telah menerima firman dan membiarkan firman itu memenuhi hati dan pikiran kita. Sehingga kita menjadi pelaku firman yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan lukai diri kita dengan kemarahan kita, tapi jadilah pelaku firman dan ampunilah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengampuni kami. Kami juga mau belajar Tuhan di dalam kemarahan kami. Kami tidak melukai diri kami sendiri dengan membiarkan kemarahan terus ada dalam hati kami. Tapi kami mau belajar dari firman Tuhan. Kami mau dengan lemah lembut menerima firman Tuhan. Kami mau melakukan firman Tuhan. Kami mau mengampuni supaya kami bisa dibebaskan dari segala bentuk kejahatan. Tuhan, mampukan kami. Tuhan, kuatkan kami. Kami mau mengampuni, kami mau lakukan firman. Tuhan, berkati kami satu hari ini di dalam pekerjaan kami, di dalam relasi-relasi kami. Biarlah kami terus menjaga hubungan dengan Tuhan dan terus hidup di dalam kebenaran firman. Tuhan, mampukan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.